Assalamualaikum. Kali ini saya membuat roti tanpa ulen, tanpa telur dan juga susu maupun mentega. Nah, saksikan hingga habis ya. Subscribe ya. Nah, kita aktifkan raginya dulu. Masukkan ragi dengan air. Air ini bisa diganti dengan susu ya. Nah, ini tambahkan sedikit gula, lalu kita aduk dan sisihkan. Di wadah terpisah kita siapkan terigu pro tinggi, lalu gula, lalu raginya yang sudah mengembang ya. Nah, ini lalu kita aduk sampai tercampur rata aja. Nah, ketika sudah tercampur rata, kita masukkan minyak sayur, lalu garam. Nah, ini kita aduk lagi. Nah, supaya lebih tercampur rata, ini saya menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih ya. Lalu kita ulen sebentar sampai setengah kalis. Nah, ini kita bulatkan, lalu kita tutup dengan plastik wrap. Lalu kita akan simpan di dalam kulkas semalaman atau 4-6 jam. Nah, ini setelah dari kulkas, lalu kita kempeskan adonan, kita hilangkan udaranya. Nah, ini lalu kita bulat-bulat lagi ya, kita bentuk bulat lagi. Nah, ini lalu kita diamkan lagi, tapi ini tidak usah dalam kulkas ya, dalam suhu ruang aja, kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit saya kempeskan lagi adonan. Kita buang udaranya sebentar. Lalu di tempat yang lebih luas saya akan bagi-bagi adonan. Nah, ini saya baginya menjadi 16 pieces ya Bunda. Jika ingin ditimbang silahkan, sesuai selera aja. Nah, di sini saya akan bagi adonan ini untuk jadi 3 macam roti. Jadi satu resep ini bisa jadi macam-macam roti ya Bunda. Bisa roti sisir, roti sobek, ataupun dasar sebagai roti cinnamon atau roti manis biasa. Nah, di sini saya buat 3 macam roti. Nah, ini kita bulat-bulatkan dulu. Nah, ini bisa ditimbang ya Bun. Untuk timbangannya sesuai selera aja. Nah, setelah kita bulatkan semua, lalu kita bentuk. Ini saya buat roti manis yang ada isian keju, meses, atau sesuai selera. Untuk bentuknya juga sesuai selera ya. Nah, ini roti manisnya. Kita buat lagi, pipihkan lagi. Ini saya isi dengan meses atau keju. Nah, ini saya juga buat untuk roti sisirnya ya. Nah, ini bentuk sesuai dengan ukuran loyang. Lalu kita tata dalam loyang seperti di video. Nah, ini lakukan sampai habis ya. Nah, ini juga saya buat untuk roti sobeknya. Jangan lupa loyangnya diberi alas baking paper atau olesan mentega ya, agar tidak lengket. Nah, ini lalu kita biarkan sampai mengembang, tutup dengan lap basah atau plastik. Nah, ini sudah mengembang. Lalu kita olesi dengan susu cair. Itu juga untuk roti sisir dan roti sobeknya ya, kita oles dengan susu cair.
Nah, ini bunda jika punya oven bisa di oven ya. Nah, ini saya pakai teflon atau panci atau wajan yang sudah dipanasi ya. Gunakan api kecil atau medium sampai matang. Nah, ini jika sudah kecoklatan bisa kita balik ya. Nah, ini lalu kita panggang lagi sampai dia matang kedua sisinya. Nah, ini penampakannya setelah matang ya bun. Nah, ini roti sisirnya udah matang, lalu kita oles dengan sedikit mentega. Gitu juga untuk roti sobeknya, oles dengan sedikit mentega agar tidak terlalu kering. Nah, ini bunda sudah siap disajikan rotinya. Kita buka ya. Nah, ini teksturnya seperti ini, tetap empuk dan lembut meski tanpa telur. Nah, jika bunda ingin menambahkan telur bisa ditambahkan 1 butir telur, tapi cairannya dikurangi ya untuk airnya. Dan juga air putihnya bisa diganti dengan susu. Dan untuk minyak sayurnya juga bisa diganti dengan mentega leleh. Nah, ini bunda hasilnya. Ini cocok untuk jualan. Ini versi ekonomis. Silakan dicoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya. Wassalamualaikum.